Oke, ada berita besar yang baru saja keluar dan benar-benar mengguncang dunia. Amerika Serikat akan memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Ini bukan main-main. Ini adalah langkah yang bisa memicu konflik besar dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng. Apa sih artinya semua ini buat kita? Coba bayangin ya, di jantungnya Timur Tengah ada satu jalur perairan yang super vital buat ekonomi kita semua, dan sekarang tempat itu jadi titik panas militer. Kapal-kapal perang udah siaga, situasinya luar biasa tegang, dan dampaknya ini bisa terasa di seluruh penjuru dunia. Jadi, pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa sampai di ambang konflik seperti ini? Apa saja yang dipertaruhkan? Dan yang paling penting, gimana dampaknya bisa sampai ke kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Mari kita mulai dari intinya ya, pengumuman blokade itu sendiri. Sebuah langkah yang secara dramatis menaikkan taruhan bagi semua pihak yang terlibat. Nah, ini dia inti beritanya. Mulai Senin jam 10 pagi waktu bagian timur, militer AS secara resmi akan memblokade semua lalu lintas laut yang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Perlu kita tahu, dalam hukum internasional, blokade itu sering dianggap sebagai tindakan perang. Jadi ini langkah yang sangat-sangat provokatif. Biar kita paham betapa krusialnya ini, kita harus lihat lokasinya. Blokade ini berpusat di sekitar Selat Hormuz. Ini adalah jalur sempit di mana sekitar, coba tebak, 20% dari seluruh minyak dan gas alam dunia lewat setiap hari. Jadi, gangguan sekecil apapun di sini bukan cuma masalah regional. Ini bisa jadi guncangan besar bagi ekonomi global. Pihak Amerika Serikat sendiri sudah menetapkan aturan mainnya. Mereka bilang, blokade ini spesifik, hanya menargetkan kapal-kapal yang menuju atau berasal dari Iran. Kapal lain yang tujuannya ke pelabuhan non-Iran, silahkan lewat. Ini semacam upaya strategis untuk mengisolasi Iran tanpa benar-benar melumpuhkan seluruh perdagangan di kawasan itu. Tentu saja, Iran gak tinggal diam. Garda revolusi mereka langsung mengeluarkan peringatan keras. Setiap kapal militer yang berani mendekat akan ditindak tegas. Bahasa seperti ini kan, membuat resiko salah perhitungan dan konfrontasi langsung jadi sangat-sangat tinggi. Jadi, kok bisa eskalasinya secepat ini? Jawabannya ada pada kegagalan perundingan damai yang baru saja selesai di Pakistan. Yuk kita lihat kenapa diplomasi gagal total dan malah membuka pintu lebar-lebar untuk konfrontasi. Di meja perundingan itu ceritanya beda banget dari kedua sisi. Amerika bilang Iran ini nggak serius mau hentiin program nuklirnya. Sebaliknya, Iran menuduh Amerika Serikat menunjukkan maksimalisme, artinya ia maunya menang sendiri, minta semuanya tanpa mau kompromi sedikit pun. Nah, inilah kebuntuan diplomatik klasik yang akhirnya membawa kita ke situasi sekarang. Yang bikin kegagalan ini makin dramatis adalah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Iran. Dia mengklaim kalau kedua belah pihak itu tinggal beberapa inci lagi dari sebuah kesepakatan. Fakta bahwa mereka begitu dekat membuat eskalasi mendadak ke arah blokade ini terasa semakin tragis dan berbahaya. Ketika diplomasi gagal di jalur perairan yang begitu vital untuk energi, dampaknya langsung terasa di pasar global. Krisis geopolitik ini dengan cepat berubah jadi krisis ekonomi. Dan semuanya dimulai dari satu komoditas, minyak. Angka ini sudah menjelaskan semuanya. Harga minyak mentah Brent yang jadi patokan global langsung melesat melewati batas psikologis $100 per barel. Ini adalah reaksi instan dari pasar, sebuah tanda kepanikan atas potensi gangguan pasokan yang sangat besar. Kenaikannya benar-benar tajam. Baik patokan global, Brent, maupun patokan AS, WTI, dua-duanya melonjak lebih dari 7% hanya dalam hitungan jam. Lonjakan serentak ini nunjukin betapa pasar energi global itu saling terhubung dan sangat rentan terhadap ketegangan di teluk. Dan dampaknya nggak berhenti di pom bensin saja. Ini seperti efek domino yang merambat ke seluruh perekonomian. Energi yang lebih mahal berarti biaya transportasi dan produksi yang lebih tinggi untuk hampir semua barang, yang pada akhirnya akan kita rasakan saat belanja. Ini bisa memicu inflasi dan mengancam pemulihan ekonomi global. Dan ini bukan lagi soal teori ekonomi di atas kertas ya. Ini dampak nyata yang dirasakan orang biasa. Contohnya, seorang operator truk di Australia, Aaron Fisher. Bisnis-bisnis kecil seperti miliknya, yang sangat bergantung pada bahan bakar, merekalah yang pertama kali kena pukulannya. Biaya operasional mereka bisa meroket, benar-benar cuma dalam semalam. Nah, selain pergerakan kapal perang, perang kata-kata antar para pemimpin juga ikut memanas. Retorika yang mereka gunakan bisa jadi sama berbahayanya dengan tindakan militer itu sendiri. Pernyataan dari Presiden Trump ini mengirimkan sinyal yang sangat jelas. Dengan bilang saya tidak peduli, ia seolah-olah menutup pintu untuk negosiasi lebih lanjut dan memberitahu dunia bahwa Amerika Serikat siap untuk menempuh jalur konfrontasi.
Iran membalasnya dengan ancaman yang ditujukan langsung ke kantong konsumen Amerika. Ini adalah taktik untuk membuat rakyat Amerika merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah mereka, dengan harapan tekanan domestik bisa mengubah keadaan. Dan untuk menegaskan posisi mereka, juru runding Iran bilang kalau mereka tidak akan menyerah di bawah ancaman. Ini adalah pernyataan perlawanan yang sangat jelas, menandakan bahwa mereka siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Yang bikin situasi ini makin rumit adalah fakta bahwa Amerika Serikat tampaknya bertindak sendirian. Sekutu dekat seperti Inggris Raya sudah menyatakan tidak akan ikut serta. Ini artinya Washington menanggung semua risikonya sendiri. Sementara Gedung Putih pada saat yang sama menegaskan bahwa semua opsi, termasuk serangan udara, tetap ada di atas meja. Oke, jadi di mana posisi kita sekarang dengan semua ketidakpastian ini? Mari kita rangkum posisi akhir para pemain kunci saat kita menuju momen yang sangat krusial ini. Jadi posisinya jelas, Amerika Serikat berkomitmen pada blokade, Iran bersumpah akan melawannya, dan sekutu-sekutu penting seperti Inggris memilih untuk tidak terlibat secara langsung. Ini menciptakan situasi yang sangat rapuh dan terus terang mudah meledak. Inilah kenyataannya sekarang. Hitung mundur telah dimulai. Blokade ini bukan lagi ancaman di atas kertas, melainkan tindakan nyata yang akan segera dilaksanakan. Dunia sedang memasuki wilayah yang sangat berbahaya dan belum pernah kita lihat sebelumnya. Inilah pertanyaan besar yang sekarang menggantung di udara. Dunia kita ini sekarang ada di persimpangan jalan yang sangat-sangat berbahaya. Apakah blokade ini bakal memaksa semua orang balik lagi ke meja perundingan? Atau justru jadi percikan api yang menyulut konflik yang jauh lebih besar? Langkah apapun yang diambil kedua belah pihak selanjutnya akan menentukan nasib kawasan ini dan mungkin juga nasib ekonomi global kita.